sunyi sendiri, cahaya redup di ujung sana, harapan menjauh memuji kesana. Kemenangan dramatis atas Thailand di semifinal AFF 2025 tentu akan kita kenang sebagai salah satu momen paling emosional. Sebab semua bumbu sepak bola terkemas menjadi satu bagian yang menyita perhatian. Akan tetapi, dalam hal ini, kita juga harus memberikan kredit kepada Abah Vandenberg yang sepanjang laga nyaris nggak pernah duduk untuk terus memberikan instruksi ke pemain-pemainnya. Yap, di bawah sorot lampu GBK dan gemuruh ribuan supporter, pelatih asal Belanda yang dikenal dengan pendekatan taktisnya yang fleksibel, kali ini benar-benar menunjukkan kejeniusan dan ide-ide gila yang membalikan prediksi dan mengantarkan Garuda Muda ke final. Sekaligus mengejutkan semua pihak karena mungkin cuman dia satu-satunya pelatih di turnamen ini yang punya ide semain blowing itu. Di sisi lain ada striker Thailand U23, Yatsakon Burapa, yang oleh netizen Indonesia dijuluki sebagai El Patok. Usai laga mengakui secara tersirat jika ia benar-benar kena mental, terutama saat Indonesia sanggup menyamakan kedudukan. Sehingga itu membuatnya juga seperti gugup ketika adu penalti. Lebih dari itu, El Patok sepertinya beneran trauma dengan Indonesia. Karena 3 kali ia ketemu Indonesia, 3-tiganya ia harus merasakan kekalahan. Yang baru, ambil alatmu, bangun jembatan impian. Jika kesempatan tak datang padamu, buat sendiri, hancurkan tembok sunyi. Pertandingan Indonesia versus Thailand di semifinal AFF U23 2025 benar-benar menguras emosi. Dari tempo dan intensitas yang kalau pelan banget. Tapi kalau kenceng ya kenceng banget. Pokoknya di match ini, baik Indonesia maupun Thailand benar-benar berusaha menjalankan taktik masing-masing dengan semaksimal mungkin. Yap, jika Indonesia berusaha untuk mendikte permainan dan mengontrol pertandingan, maka Thailand lebih memilih untuk main menunggu dengan menciptakan pertahanan grandel yang cukup sulit ditembus oleh pemain Indonesia. Meskipun begitu, Thailand sendiri tetap menunjukkan sisi berbahaya mereka saat mode transisi nyerang. Karena terbukti, meskipun hanya menguasai bola 24%, Thailand justru mampu unggul lebih dulu sebelum akhirnya Jan Schraven datang sebagai penyelamat lewat sundulannya, memanfaatkan sepak pojok. Yap, dalam hal ini, kita semua benar-benar dibuat gak nyangka sama apa yang ada di dalam isi kepala Coach Gerald. Pertama, semua tahu kalau 2 gelandang utama kita, Arkan Fikri dan Tony Firmansyah cedera. Maka di match itu, Coach Gerald menaruh Dion yang aslinya adalah pemain nomor 10, jadi pemain nomor 8. Kemudian ini nih yang bikin kaget dalam pemilihan starting 11. Posisi Arkan Fikri sebagai nomor 10 diisi oleh Doni Tripamungkas yang notabene adalah winger kiri ataupun fullback kiri. Raihan Hanan yang harusnya main di posisi itu ditaruh sebagai winger kanan. Tentu saja keputusan ini bukan sekedar berani tapi gila, terutama untuk posisi yang ditempati oleh Doni Tripamungkas. Ya, kita semua tahu kalau Doni emang memiliki reputasi sebagai pemain versatile. Di Persija, ia pernah bermain sebagai winger, tapi menempatkannya sebagai playmaker di laga sekrusial ini adalah perjudian besar. Gerald Vandenberg dalam konferensi pers sebelum laga pernah memuji fleksibilitas Doni. Dia bisa bermain di mana saja. Saya sangat senang karena dia sangat berkualitas. Dan malam itu, Doni membuktikan kepercayaan sang pelatih bukan isapan jempol belaka. Sebab dia bukan hanya mengisi kekosongan akibat absennya Arkan Fikri karena cedera, tapi ia seolah bisa menjadi nyawa baru di jantung permainan Indonesia. Nah, kemudian ide selanjutnya soal 3 bek yang masuk sekaligus untuk kemudian main pragmatis. Yap, ketika skor masih 0-1 di menit ke-77, Vandenberg kembali mengejutkan dunia dalam satu keputusan yang seolah menentang logika. Ia memasukkan 3 bek sekaligus, Alvarez Buffon, Brandon Schweneman, dan Muhammad Ferrari untuk menggantikan gelandang dan penyerang. Tentu ini bukan sekedar pergantian, tapi ini adalah deklarasi perang frontal yang mana Vandenberg seolah berkata, "Jika kami tertinggal, kami akan menyerang dengan segala yang kami punya. Bahkan jika itu berarti memenuhi kotak penalti dengan back." Jelas taktik ini nyaris absurd. Memasukkan 3 bek di saat tim membutuhkan gol adalah sesuatu yang tidak pernah terfikirkan oleh pelatih lain. Namun Vandenberg memiliki visi. Dengan tambahan tinggi badan dan kekuatan fisik dari ketiga bek tersebut, Indonesia pelan-pelan mulai mendominasi duel udara di kotak penalti Thailand.
sekaligus menciptakan kepanikan di barisan belakang gajah perang. Sampai puncaknya yaitu di menit 83 ketika sebuah sepak pojok yang dieksekusi Raihan Hanan sanggup diteruskan oleh Jens Raven yang berhasil melepaskan diri dari pengawalan dan menyundul bola dengan sempurna ke gawang Sorawat Posaman. GBK bergemuruh, skor menjadi 1-1 dan Vandenberg di pinggir lapangan hanya tersenyum tipis seolah berkata, "Saya sudah bilang ini akan berhasil." Yap, gol ini bukan sekedar penyama kedudukan, tapi ini adalah bukti bahwa ide gila Vandenberg bukanlah sekedar eksperimen, melainkan strategi yang dihitung dengan cermat. Dengan memadati kotak penalti lawan, ia memaksa Thailand kehilangan keseimbangan. Dan Jens Raven dengan insting predatornya menjadi eksekutor sempurna yang membuktikan ini anak emang real striker alias ya sepanjang laga, total ia cuma dapat 2 peluang besar, 1 kena tiang, dan yang ini gol. Jika kesempatan tak datang padamu, buat sendiri, hancurkan tembok sunyi. Darah dan air mata jadi saksi mimpi, jadi pahlawan bangun jembatan impian. Lebih lanjut, ketika pertandingan berujung pada adu penalti, tensi jelas mencapai puncaknya. Indonesia dan Thailand saling berbalas gol penalti dengan sempurna hingga eksekutor ketiga ketika Roby Darwis gagal menaklukkan Sorawat Posaman. Di momen tersebut harapan Garuda Muda sempat meredup, tetapi Vandenberg dengan instingnya yang tajam kembali membuat orang geleng-geleng akan keputusannya, yakni dengan menyiapkan kartu as Hoki Caraka. Yap, Hoki yang masuk sebagai pengganti Frankie Misa di menit ke-86 sejatinya bukanlah pilihan utama sebagai eksekutor penalti. Namun Vandenberg yang sebelumnya memuji ketenangan Hoki dan Jens Raven di bawah tekanan, memilihnya sebagai eksekutor kelima. Dan semua tahu itu adalah momen yang bisa menentukan nasib Indonesia serta nasib Hoki sendiri secara pribadi. Tapi dengan keberanian yang luar biasa, Hoki melangkah ke titik penalti. Di depan ribuan supporter yang menahan nafas, ia menendang bola dengan penuh keyakinan, menaklukkan Sorawat yang terkecoh ke arah yang salah. Yap, keputusan ini terbukti jenius. Kita semua tahu Hoki yang sempat dikritik karena permainannya yang dianggap drop, mampu menunjukkan mental baja di momen yang paling genting, sampai akhirnya Indonesia keluar sebagai pemenang dalam drama tos-tosan ini. Jadi pahlawan bangun jembatan impian. Gunung tinggi di depan, jangan kau gentar, hanya langit batas untukmu menggapai. Teriakan kepada dunia yang buta bahwa kita kuat, tidak akan menyerah. Jika kesempatan tak datang padamu, buat sendiri, hancurkan tembok sunyi. Di sisi lain, ada pun pemain Thailand yang seolah nggak percaya dengan apa yang terjadi. Seperti yang dialami oleh striker timnas U23 Thailand, Yotsakon Burapa, atau yang lebih dikenal fans timnas sebagai El Patok, mengaku kurang pede saat momen adu penalti, dan benar aja, dirinya gagal melakukan eksekusi hingga membuat Thailand gugur. Saya merasa kurang percaya diri menjadi 5 eksekutor utama tendangan penalti, tapi saya harus menendang, ungkapnya usai pertandingan. Lebih lanjut, Yotsakon sendiri diketahui udah benar-benar frustasi untuk melawan Indonesia. Karena 3 kali bertanding, 3-3-nya kalah semua. Yang bikin nyesek, selalu setelah ia bikin gol, terus selebrasi tengil, ujung-ujungnya kalahnya dramatis. Hayo lo. Bahwa kita kuat, tidak akan menyerah. Gunung tinggi di depan, jangan kau kedammu. Setiap langkah. Yap, terlepas dari apapun malam itu, Gerald Vandenberg bukan hanya pelatih, tapi ia adalah seorang maestro yang memainkan simfoni kemenangan dengan nada-nada tak terduga. Menempatkan Donitri sebagai nomor 10, memasukkan 3 bek untuk mengejar ketertinggalan, dan mempercayakan Hoki Caraka sebagai eksekutor penalti kelima adalah keputusan yang tampak gila. Namun terbukti brilian. Vandenberg dengan pendekatan taktisnya yang fleksibel membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya soal strategi, tetapi juga soal keberanian untuk berpikir di luar kebiasaan. Kemenangan ini bukan hanya tiket ke final melawan Vietnam, tetapi juga bukti bahwa Indonesia U23 di bawah Vandenberg adalah tim yang memiliki semangat juang tanpa batas. Yap, Garuda Muda seolah ingin menunjukkan bahwa mereka adalah calon Raja Asia, seperti yang dikatakan sang kapten Kadek Arel usai laga. Thailand boleh menyebut diri mereka Raja Asia,
tapi kita adalah calon Raja Asia. Keren. So tetap rendah hati, perjuangan belum selesai. Ingat, masih banyak hal yang bisa diperbaiki. Dan mudah-mudahan Garuda Muda bisa terbang ke panggung tertinggi. Untuk itu, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Setiap langkah berat adalah mantra, setiap nafas adalah doa dalam raga. Ketika dunia meremehkan kita, itulah waktu untuk mengubah sejarah.